Apa rasanya tinggal di tanah yang berlimpah-limpah, yang subur, yang semuanya tersedia, mudah, namun kita hidup menderita. Kita justru tidak bisa mendapatkan apapun dari sana. Kita bahkan terusir dari situ, sesuatu yang sebetulnya adalah milik kita. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun lebih menikmati kelimpahan di tanah Kanaan sejak zaman Deborah. Musuh-musuh mereka ditaklukkan oleh Tuhan. Tetapi dicatat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sering sekali kemakmuran yang Tuhan berikan, kemudahan yang Tuhan berikan, kelimpahan yang Tuhan berikan, justru membuat kita membelakangi Tuhan, sang pemilik segala sesuatu itu. Bahkan sering sekali membuat kita tidak sadar sehingga menyakiti hati Tuhan. Bahkan tidak sedikit pula yang secara sengaja menyakiti hati Tuhan di tengah-tengah segala kebaikan Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, pemberontakan kita dibalasnya dengan belas kasihan. Belas kasihnya jauh lebih besar daripada pemberontakan kita. Itu sebabnya saudaraku, pada ayat yang ke-7 dikatakan ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku yang menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah itu Tuhan berjanji untuk melepaskan mereka. Ini orang yang tidak habis-habisnya menyakiti hati Tuhan. Tidak habis-habisnya mengecewakan Tuhan. Dari sejak berangkat dari tanah Mesir, tiba di tanah Kanaan, ya tanah yang berlimpah susu madu. Lalu Tuhan izinkan mereka 7 tahun dalam kesulitan. Dicatat di sini saudaraku, ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datang orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemah mereka di situ. Lalu mereka menghancurkan semua apa yang mereka tanam, apa yang sudah hampir panen, semua bahan makanan mereka, kambing, domba mereka, lembu, sapi, keledai mereka, semuanya dihancurkan oleh musuh mereka. Demikian Tuhan menghukum mereka. Apapun tidak jadi. Mereka hidup dalam ketakutan. Namun, Dia sekali lagi memiliki belas kasihan yang besar. Ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Bagi orang Midian, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur artinya dia sedang bersembunyi supaya tidak kelihatan, supaya tidak direbut oleh orang Midian, supaya tidak dihancurkan mereka. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah, jangan terus-menerus tinggal di dalam pemberontakan kepada Tuhan. Karena Tuhan merancangkan kepada kita semuanya untuk menikmati hidup yang berkelimpahan, bukan hidup dalam ketakutan. Yang kedua, ingat, kasih Tuhan begitu besar. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, maka Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan yang ketiga adalah,
sejahat-jahatnya kita di hadapan Tuhan, identitas kita adalah tetap anak Tuhan. Dia sayang kepada kita. Seberat-beratnya pemberontakan kita selama ini di tahun 2023, mungkin kita banyak mengecewakan Dia. Tapi hari ini datang kepadanya. Engkau mungkin menilai dirimu orang gagal, tapi Tuhan menilai engkau pahlawan yang gagah berani. Mengapa? Karena bersama dengan engkau, Dia akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepadamu. Bersama dengan engkau, Dia akan mengusir segala tantangan, rintangan, halangan-halangan yang menghadang langkahmu untuk meraih kemenangan dan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagimu. Mari bangkit, sebab Tuhan mau bekerja bersama dengan engkau, memberikan masa depan yang gilang gemilang. Tuhan memberkati.